Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Sulistyo dengan NIM 2309011 dari kelas 4C. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari menjelaskan tugas UAS, yaitu regression, classification, dan clustering. Dan untuk yang pertama ada regression. Regression itu sendiri merupakan metode dalam machine learning yang digunakan untuk memprediksi suatu nilai kontinu. Contohnya seperti memprediksi suatu suhu atau berat badan. Nah, lanjut ke collabnya. Di sini download dataset terlebih dahulu. Yang pertama ada training dan testing. Nah, sebelumnya saya sudah download terlebih dahulu untuk datanya dan kemudian saya collabkan ke drive. Nah, data tersebut saya simpan di drive. Kemudian untuk membaca datasetnya terlebih dahulu, import terlebih dahulu, lalu masukkan data yang ingin dibaca, kemudian masukkan fungsinya, yaitu maka akan menampilkan hasil dari data tersebut. Kemudian ada regression using classical machine learning. Nah, untuk yang pertama, untuk import terlebih dahulu, hal yang perlu diimport, saya import track linear regression dan random forest. Kemudian untuk membaca datanya, dengan memasukkan datanya, kemudian memisahkan fitur yang ingin digunakan nantinya, yaitu X dan Y. Yang digunakan adalah Y, dan split data yaitu untuk memisahkan data yang akan di training, yaitu di training 80% dan X tesnya itu 20%. Kenapa 20%? Karena di sini saya ambil tes size-nya itu 0,2. Kemudian lanjut ke modelnya ini sendiri, yaitu linear regression. Untuk pertama kita membuat fungsi, lalu masukkan modelnya yaitu linear regression, kemudian linear regression untuk masukkan X train dan Y train untuk dilatih. Kemudian pada Y prediksi LR merupakan memanggil LR model, kemudian prediksi X testnya terlebih dahulu. Kemudian untuk R2 LR-nya sendiri memasukkan R2 score yang sudah diimport sebelumnya dengan memasukkan Y test dan X-spread yang atas, maka akan di print, kemudian panggil R2 LR-nya itu dengan 4F. 4F ini sendiri merupakan nilai dari belakang koma, yaitu ada 4 ini. Dan untuk random forest-nya ini sama seperti yang linear regression. Kemudian ada regression using deep learning. Untuk deep learning sendiri saya importnya sequential dan standar dan training test split. Dan untuk meload datanya seperti biasa, seperti pada atas. Kemudian bedanya di deep learning, di sini ada normalisasinya yaitu scalar dengan standar scalar dengan yang sudah diimport sebelumnya, kemudian xscale, dan ini untuk menormalisasi, dan untuk split datanya seperti yang CML tadi, yang classical machine learning sama. Kemudian masukkan modelnya. Untuk model yang saya ambil yaitu simple dari Feedforward Natural Network atau simple VNN. Nah, untuk melatih modelnya menggunakan optimizer Updam dan loss MSA. Dan untuk menghubungkannya, untuk melatih modelnya Xtrain dan YTrain dengan EPOS untuk melatih data training sebanyak 100 kali dengan batch size-nya 32. Dan kemudian untuk Y prediksinya dengan memasukkan model dan memprediksi X-test, lalu memanggil flatten. Flatten ini sendiri digunakan untuk mengubah yang tadinya 2 dimensi menjadi satu array 1 dimensi. Kemudian R2 masukkan R score seperti yang atas pada CML tadi, masukkan Y test dan Y dari prediksi 1. Dan untuk yang bawahnya juga sama seperti sebelumnya, lalu akan menampilkan
hasil dari R2 score dari model yang sudah digunakan. Kemudian ada testingnya ini sendiri. Pada testing saya import seperti ini. Nah, kemudian meload data training yang di sini bertujuan itu untuk mengambil model yang terbaik dari hasil training tadi dengan masukkan scaling, linear regression dari modelnya, dan random forest, kemudian simple VNN modelnya dan peserta eksekusinya, dan terakhir ada deeper atau VNN yang lebih dalam, yang kemudian print hasil akhirnya tadi di print. Nah, pas di print memasukkan R2 score. R2 score ini menentukan nilai terbaik ya, yaitu ada linear regression, random forest, simple VNN, dan deeper VNN. Dan kemudian akan dimasukkan ke base. Base ini sendiri merupakan model yang terbaik dari tempat dari model terbaik itu sendiri, yaitu diambil dari max atau nilai tertingginya dari R2 score ini. Kemudian dengan memasukkan data kunci R2 score, memasukkan get, yaitu menampilkan ambil dari sini nantinya. Kemudian print base dengan model terbaik. Hasilnya itu model terbaik itu ini VNN deeper dari deep learning, yaitu 0,8753. Nah, ya dari R2 ini sendiri semakin tinggi nilainya mendekati 1, maka model tersebut akan baik juga. Dan untuk selanjutnya, untuk testing kita masukkan df testing dan membacanya. Setelah itu x final. Setelah selesai membaca data testing, kemudian memprediksi model terbaik. Jika model yang terbaik linear regression, maka akan masukkan fungsi ini, yaitu fungsi dari regression. Dan jika random forest maka ini, dan selanjutnya sampai bawah. Dan selanjutnya akan menampilkan hasil akhir dari testing ini sendiri, dari yang diambil dari prediksi final. Dan di sini opsional, dan saya menambahkan simpan ke CFV. Jika di run maka akan tampil di sini CF dalam bentuk CFV. Dan ini hasil outputnya, hasil dari prediksi testing ini sendiri. Nah, kemudian ada classification. Nah, untuk classification ini sendiri merupakan suatu metode dalam machine learning yang digunakan untuk memprediksi. Bedanya pada classification ini, prediksinya itu kelas seperti positif, kelas positif dan kelas negatif, kelas spam misal pada email, kelas spam dan tidak spam, seperti itu. Nah, pada classification ini ada 3, yaitu di sini ada 3, di image, text, dan tabular data. Dan pada image tentu saja untuk memprediksi gambar, kelas dari gambar itu sendiri. Yang pertama, download untuk data setnya itu sendiri. Jika sudah, langsung saya lanjut ke image classification CML. Kita memproses datanya seperti yang regression di atas, seperti biasanya, yaitu import lalu membaca path-nya. Nah, di sini pada image classification ini menggunakan image, jadi diatur 64 dan batch size-nya 32. Dan untuk memprosesnya menggunakan data image data generator yang sudah diimport dengan resell pixel dengan validasinya 0,2, yaitu untuk testingnya ini sendiri. Jadi 20% untuk testing dan 80-nya untuk training. Dan untuk data trainingnya ini sendiri ada 2,
data training dan data validation. Data training ini sendiri disimpan di traindir ini. Kemudian target size-nya ini menggunakan image size yaitu 64 dan batch size-nya itu menggunakan yang 32 dengan kelas modelnya kategorikal yang merupakan multi class dan subnet itu training karena di sini data dari training. Nah, kemudian shuffle-nya itu acak. Kenapa acak? Soalnya digunakan agar model itu dari data training dilatih secara acak dengan model tersebut gitu. Nah, untuk validasinya di set false karena untuk labelnya itu tetap seperti di atas. Dan untuk jumlah kelas, num kelas dan panjangnya m kelas dan kelas index dan tampilkan, yaitu menampilkan di sini untuk data training dan bawahnya untuk data testingnya. Untuk testingnya bukan data testing. Untuk labelnya ini sendiri ada can dengan indeks ke 0, Cavallo dan seterusnya sampai indeks ke 8. Dan untuk selanjutnya untuk machine learning modelnya ini sendiri dengan model CML, masukkan model sequential yang sudah diimport di atas, model sequential. Lalu setelah itu pada layar ini di set image size nya itu 64 dan 64 dan 3 itu untuk RGB nya, dan layar configurational yaitu deteksi fitur dasarnya 16 dan lebih kompleksnya ini 32, dan untuk layar max pollingnya itu 2 untuk memperkecil ukuran gambar. Dan lanjut ke flatten seperti yang tadi, mengubah ke array satu dimensi, kemudian softmax dan layer stance. Dan selanjutnya untuk komplikasinya model CML terus compile ke Adam untuk pelatihan otomatis, kemudian ke categorical loss-nya menggunakan categorical cross trophy, dan matrixnya menggunakan akurasi. Dan untuk trainingnya dan masukkan history dan model CFF. Dan untuk melatih train gain dengan epoch 3 ini 3, jika sini ada 5 maka async runningnya di sini ada 5, dan validation data valgain. Dan untuk tes machine learningnya valgain reset invert dengan model CML manggil prediksi, lalu dengan model CML memprediksi valgain ini sendiri yang di atas valgain. Kemudian Ypres class np. Nah, untuk label aslinya yaitu sama dengan valgain classes, dan akan menampilkan hasil akhirnya dan masukkan fungsi f1 cml dan memanggil true nilai asli dan memanggil dari fungsi evaluasi modelnya, maka yang didapatkan ini 0,54 dari model yang digunakan pada machine learning classical machine learning. Yang berikutnya image DL atau deep learning. Seperti biasa, import dan masukkan dataset, kemudian proses data gainnya yaitu image generator dengan result 1 merupakan pixelnya ini sendiri, dan validasinya itu 20%. Kemudian image size nya itu 64 dan batch size nya itu 8. Untuk lot datanya sendiri seperti pada yang atas, kita biar berita jauh. Kemudian lanjut ke model trainingnya dengan menambahkan model dari type keras sequential, kemudian di set 64 seperti pada yang atas, seperti penjelasan atas, tidak beda jauh, dan bedanya di sini ada dropout. Nah, ini sendiri untuk mencegah overfitting neuron acak saat training ini sendiri.
Dan untuk model compile modelnya ini menggunakan Adam untuk latihan otomatis dan lossnya kategorikal dan metriknya akurasi. Kemudian lanjut ke latih modelnya ini sendiri, saya menggunakan effort 10, maka akan menampilkan 10. Lalu tes mesin learningnya untuk mengevaluasi, kemudian masukkan semua fungsinya yang ada di atas sebelumnya ke F1 score, lalu print F1 TML diambil dari sini, dan fungsi F score ini semua diambil dari atas dari semua fungsi, kemudian di run hasilnya yaitu 0,5959. Dan untuk testingnya ini sendiri, masukkan import dan from lainnya, dan cetak F score dari trainingnya ada dua tadi, dan dari CNN yaitu CML, dan dari improved like CNN ini ada dari deep machine learning. Lalu yang di sini yang hasil print tadi disimpan di model directory dan masukkan modelnya, lalu pilih model terbaik dari ini, base model name, next, ambil dari nilai tertinggi seperti hasil testing pada regression, maka akan menampilkan hasil yang terbaik. Selanjutnya, untuk input shape, untuk set ukuran gambar yang dibutuhkan, kemudian masukkan data yang ingin digunakan untuk testing, di set dengan rescale 1/255 atau pixel, lalu masukkan test gen seperti biasanya, kemudian samakan label test dengan training. Setelah sudah, lanjut ke prediksi dengan menggunakan model terbaik yang diambil dari sini, model terbaik, kemudian evaluasi model terbaik dengan masukkan F1 test, F score yaitu tes, dan ini masukkan fungsi dari prediksi ini. Kemudian print score model terbaik dari testing, dan label, dan print hasil klasifikasi reportnya. Nah, kemudian setelah itu hasilnya akan seperti ini, hasil yang didapatkan dari testing. Nah, di sini saya menambahkan print ini bertujuan untuk mengetahui apa yang akan terjadi jika model yang paling kecil nilainya, yaitu CNN sederhana ini, digunakan untuk testing. Masukkan saja langsung dari model CNN nya ini sendiri, dan di print untuk classification report. Dan ini hasil outputnya, CNN 0,56, sedangkan F score dari improve like CNN itu 5814, berbeda dikit. Nah, untuk perbandingannya ini sendiri, saya mengimport kedua data tersebut, kemudian data tersebut itu saya buat fungsi untuk menghitung gambar per kelas dengan fungsi getClassDistribution, kemudian di train this dan tes, masukkan fungsi dari ini dengan masukkan data setnya, kemudian gabungkan data ke dalam data frame, lalu ubah ke bentuk integer. Setelah itu analisis 5 yang penting, yaitu jumlah kelas,
kelas yang hanya satu folder, kelas dengan jumlah tidak seimbang, dan kelas kosong. Dan hasil outputnya ini sendiri seperti ini, dengan jumlah kelas 9 dan testing 8. Dan ini cukup berbeda. Kelas yang tidak seimbang pada pada training ini, pada indeks ke 0 itu 3400, sedangkan di testing itu 0. Ini perbedaannya sangat jauh. Jadi model yang digunakan pada training belum tentu hasilnya akan sesuai pada testing, karena perbedaan data baik di kelasnya maupun data di dalamnya. Dan kelas kosong pada indeks ke 0 pada training ini 3400, sedangkan di testing 0. Ini cukup berbeda, maka hasil R-score-nya ini akan berbeda walaupun model yang digunakan itu sama. Kemudian lanjut ke text classification. Nah, untuk text classification ini sendiri metode yang digunakan untuk memprediksi suatu teks. Yang pertama, download terlebih dahulu atau install datanya. Setelah sudah, di sini saya menggunakan konten GPR, yaitu di sini itu untuk memindahkan data yang ada di sini yang di-collab ke drive. Kemudian langsung saja membaca datanya. Ada datanya, ada kelas label dan tweet. Lanjut ke CML-nya. Yang pertama di sini membaca data. Sebelumnya itu mengimport terlebih dahulu seperti biasa, lalu membacanya. Kemudian tampilkan labelnya itu tweet dan label. Ini label dan tweet. Kemudian ke TF dan ITF, fungsi dari untuk menggantikan. Nah, di sini di split seperti biasanya, tesnya itu 20%. Maka hasil outputnya seperti ini. Dan untuk hasil modelnya menggunakan param grid dengan C, yaitu nilai regulasi, dan penaltinya 12, dan solvernya ini dengan metode optimasi. Dan gridnya ini sendiri grid search, yaitu hasil yang sudah dioptimalkan, masukkan grid dengan latih, extrain, dan yetrain. Pada model ini saya menggunakan tuned logistic regression dan masukkan C, penalty, solver, mark enter. Ini sendiri kata maksimal yang akan di run atau dieksekusi. Lalu masukkan model tuned dan latih model extrain dan yetrain. Kemudian saya masukkan F-score, Y-test, dan Y-prediksi. Kemudian ini merupakan hasilnya, hasil F-score. Dan berikutnya pada text classification deep learning, seperti biasa mengimport, kemudian membaca datanya. Setelah membaca, pada extract ini mengubah ke string, ubah datanya ke string. Kemudian encode label dengan masukkan yetrain, transform ke yetrain label. Kemudian ke tokenisasi, yaitu batas minimal, yaitu yang ini tadi sebelumnya, maaf, merupakan salah. Number 1000 ini merupakan batas maksimal kata unik. Dan dari feed training merupakan ini feed dari training text. Lalu extrain sec ini diubah ke angka. Setelah itu ini untuk tokenisasinya dan padding, kemudian print hasilnya.
dan hasilnya seperti ini, dari yang awalnya string diubah ke angka atau numerik. Selanjutnya ke latih model dengan vocab 10.000, embedding timnya 128, matchline 100, dan num kelasnya ini like class, yaitu diambil dari label encoder sebelumnya. Kemudian pada modelnya ini saya menggunakan build STM, memasukkan fungsinya, yaitu embedding layer, kemudian yang awalnya di 64, yaitu LSTM pertama dari dua arah, kemudian dropout mengurai overfitting, kemudian ke 32 dari LSTM kedua, dan seterusnya drop. Lalu pada modelnya ini sendiri dikompil ke lossnya menggunakan sparse categorical cross-tropy dengan optimizer updom dan matriksnya query. Dan untuk training, model model BLSTM ini dilatih dengan train, dengan train, train, dan validationnya dengan epotnya ini 10 dan batch size 32. Lalu prediksinya, kemudian hitung hasilnya, dan hitung hasil classification report. Nah, di sini hasil F-score-nya ini didapat 0,57, dan classification reportnya ini, dan ini hasil dari classification report. Dan untuk testingnya, seperti pada kode-kode sebelumnya, ambil dari data terbaik lalu masukkan testing, atau data testingnya ini diubah ke string. Setelah itu masukkan ke label numerik, transform datanya jika menggunakan build STM, gunakan tokenisasi dan padding. Namun jika menggunakan TF-IDF, maka akan menggunakan fungsi ini. Lalu setelah itu hitung F-test, F-score, Y-test, kemudian tampilkan semuanya, dan klasifikasi report seperti biasanya, dan akan menampilkan hasil pada testing ini 0,18. Dan berikutnya saya memasukkan fungsi dari build LSTM ini sendiri. Saya penasaran apakah model tersebut lebih tinggi pada data testing. Setelah saya telusuri, ternyata model tersebut lebih tinggi, walaupun di hasil trainingnya ini lebih rendah. Hasil testingnya ini lebih rendah dibandingkan ini. Jadi model pada training ini sendiri nggak menentukan hasil pada testing. Nah, pada perbedaannya ini sendiri, dengan masukkan fungsi ini dengan membacanya, yaitu train, val, dan test. Kemudian mulai untuk perbandingannya, saya ambil perbandingannya dari training ini, data training 881, sedangkan di tesnya itu 110. Dan label yang tidak seimbangnya ini seperti biasa, seperti pada yang atas, datanya ini cenderung memiliki perbandingan. Dan untuk yang berikutnya ke tabular data. Untuk tabular data ini sendiri, langsung lanjut ke downloading dahulu datanya, kemudian simpan di drive, lalu baca datanya. Datanya di sini ada ID, customer, mount, name, dan yang lainnya. Tabular data ini sendiri seperti ini hasilnya, yang mencakup ID, customer, data
seperti datanya seperti ini. Dan untuk selanjutnya, classification closing machine learning, membaca data dan mengedrop atau menghapus kolom yang tidak penting. Lalu untuk menargetkannya dan fitur, kemudian encode diubah ke string, step string. Dan untuk encode, label target dan scaling. Seperti biasanya untuk split atau baginya itu data training 80 dan testingnya itu 20. Dan untuk trainingnya model LR seperti ini untuk model training. Kemudian tes modelnya dengan masukkan fungsinya, kemudian evaluasi. Dan pada F1LR seperti biasanya masukkan F-score dan classification report. Dan hasil yang didapatkan ini 0,5747 dan classification reportnya. Dan berikutnya ada classification using deep learning. Jadi sini membaca data, import data, kemudian load dan menghapus kolom yang tidak digunakan, kemudian ubah kategorikal. Setelah itu pada fitur label, drop kolom pada X, yaitu pada label X ini sendiri di drop kolomnya credit score, credit story age, dan type of loan. Dan Y nya ini digunakan yaitu credit score. Kemudian untuk encode label, gunakan label encoder ini. Kemudian untuk Y ends, Y target, ubah ke Y transform, kemudian simpan di X kolom, kemudian di scaling dan split. Hasilnya akan seperti ini. Dan untuk trainingnya, nama modelnya ini simple VNN. Dengan model VNN, masukkan tense-nya, lalu drop out untuk mengurangi seperti tadi yang di atas. Masukkan modelnya ini, kemudian model VNN ini dikompil ke optimizer Adam, dan lossnya menggunakan sparse categorical rostropy dan metriknya akurasi. Selanjutnya pada tes your machine learning, yaitu model VNN, latih, extrain, ytrain, dan equatnya ini saya ambil 15 dan batch size nya 32. Lalu lanjut ke F1 nya dan F1 score, masukkan Y-test, S prediksi ini, dan average. Kemudian masukkan modelnya, masukkan fungsi dari model itu sendiri yang akan didapatkan seperti ini. Dan untuk testingnya ini sendiri seperti pada yang sebelumnya, ambil model terbaik pada training, kemudian model tersebut yang terbaik pada training digunakan untuk testing. Dan masukkan datasetnya, kemudian bersihkan kolom yang kurang penting, kemudian pisahkan fitur dan label, lalu ubah fitur kategorikal ke bentuk numerik. Lanjut samakan urutan kolom dengan training, dan selanjutnya scaling khusus VNN dan encode label target. Ini seperti ini. Lanjut untuk memprediksinya. Untuk memprediksi data testing, jika menggunakan VNN maka akan menampilkan modelnya, jika tidak maka akan lanjut ke model lain. Di F-line ini sendiri lanjut ke F-score, diambil dari base model
dan F1 test ini sendiri. Dan classification seperti biasanya, classification report. Jika tidak akan menampilkan evaluasi gagal, maka akan menampilkan seperti ini hasilnya. Pada FNN, walaupun ini model terbaik, yaitu 0,65 model terbaik dalam training, pada testing digunakan malah hasilnya 0,22. Sedangkan untuk model khusus LR malah 0,14 yang terbaik pada VNN, walaupun hasilnya tidak memungkinkan, tidak sebaik testing. Dan untuk perbedaannya di sini lanjut seperti tadi, membaca data dan import, kemudian baca datanya, kemudian masukkan fungsinya langsung, dan ini hasil dari perbedaannya. Terlihat beda, di training ada 70.000, sedangkan di testing ada 29.000 saja. Jelas berbeda. Missing values, perbedaan data akan mempengaruhi. Selanjutnya lanjut ke clustering. Clustering ini sendiri merupakan pengelompokan, yaitu pengelompokan suatu data berdasarkan kemiripannya ini sendiri. Yang pertama, download terlebih dahulu untuk datanya, kemudian memproses datanya. Seperti biasa, masukkan datanya, lalu akan menampilkan hasilnya. Kemudian untuk membaca datanya, mengimport dan membaca data, kemudian drop kolomnya yang tidak diperlukan, kemudian label encoding untuk kategorikal, lalu standar, lalu akan menampilkan outputnya seperti ini. Nah, pada clusteringnya ini sendiri saya menggunakan import Kamins dan PCA. Pada LPOV ini sendiri masukkan fungsinya untuk menentukan K optimal, dan ini untuk mengset grafik dari LPOV ini sendiri. Untuk optimalnya gunakan 4, lalu menambahkan hasil cluster dalam data frame. Nah, lalu print tiap cluster yang didapat dari value jumlah cluster. Setelah sudah, akan menampilkan contoh data cluster. Setelah itu lanjut ke PCA untuk visualisasi 2 dimensi dengan masukkan fungsi seperti ini, lalu lanjut ke plotnya yang digunakan untuk menampilkan grafiknya. Nah, hasilnya akan seperti ini, terlihat pada cluster 2, yaitu yang hijau, mendapatkan 996, dan di sini yang paling banyak berarti warna hijau. Nah, selanjutnya untuk image cluster, seperti biasa, mendownload terlebih dahulu filenya, kemudian simpan datanya ke drive, kemudian untuk membacanya import foldernya, dan ini image size nya. Melanjut ke fungsinya untuk membaca datanya, dan ini hasil outputnya, jumlah gambar yaitu 4429. Lanjut ke clusteringnya, standar fiturnya dengan scale standar error, kemudian untuk PCA reduksi dimensi 2 dimensi, kemudian lanjut ke yang berikutnya, K bisa diubah sesuai jumlah cluster. Nah, ini bisa diubah sesuai keinginan. Lalu visualisasi cluster ini untuk grafiknya, kemudian tampilkan hasil clusternya.
Dan hasil klasternya ini sendiri pada indeks 0 atau klasternya ini sendiri, yaitu warna biru, terlihat lebih banyak, yaitu ada 1573, dan paling sedikit ada yang indeks ketiga atau klaster 3, yaitu warna merah, ada 480. Nah, segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.